A'udzubillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita atau pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga memberikan manfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like atau komen atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Nah, di YouTube kali ini, di video yang saya bagikan kali ini adalah edisi khusus ya. Jadi saya membuat edisi khusus di channel saya yang membahas sesuatu bukan cerita gaib, tapi suatu hal yang dianggap masih gaib ya, dianggap kurang diketahui oleh masyarakat. Dimana saya merasa perlu untuk mencoba membahasnya di channel saya ini. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang Tantra Bhairawa. Jadi Tantra Bhairawa ini tidak lepas dari budaya yang ada di Nusantara ini, terutama pra-Islam. Jadi sebelum agama Islam masuk, rata-rata raja-raja, terutama yang di Jawa atau yang dari terah mereka yang ada di Sumatera. Jadi ketika itu wilayah Sumatera ini kan bawahan Majapahit ya, dengan raja-rajanya atau adipati-adipatinya otomatis adalah pangeran-pangeran dari kerajaan Majapahit, juga yang ada di Kalimantan, di Bali, di Lombok. Nah, para raja-raja di Nusantara ini ketika itu memiliki suatu tradisi untuk menambah kesaktian mereka. Tradisi ini disebut Tantra Bhairawa. Jadi Tantra Bhairawa ini bukan sekedar ritual untuk mencapai kesucian atau mencapai nirwana atau mencapai tahap, kalau agama Buddha itu tahap mendekati Buddha ya, yaitu bersih dari syahwat, bersih dari keinginan duniawi, dimana ketika itu menurut kepercayaan Buddha atau Hindu, mereka telah mencapai tahap dewa. Nah, dalam ajaran Tantra Bhairawa ini, ketika manusia ingin mencapai tahap itu ya, mereka harus melakukan ma-5. Jadi ada mamsa, ada matsa, ada madya,
ada maituna, ada mudra. Mamsa ini daging, jadi mereka harus menjauhi makanan daging. Sedangkan matsya itu ikan, jadi mereka harus menjauhi ikan. Madya itu minuman, mereka harus menjauhi minuman beralkohol ya. Maituna itu persetubuhan, jadi mereka harus menghindari hubungan dengan wanita. Dan mudra itu biasanya dengan menari atau bersemadi membaca mantra ya. Nah, kelima ajaran ini dalam Tantra Bhairawa itu dirubah jadi sebaliknya. Jadi ketika manusia ingin mencapai tahap bebas dari segala nafsu duniawi, mereka justru harus melakukan 5 hal ini sepuas-puasnya sampai mereka merasa jijik dengan 5 hal ini, merasa kehilangan kenikmatan ketika melakukan 5 hal ini, sehingga mereka terbebas dari keinginan atau nafsu duniawi. Jadi mamsa yang harusnya mereka menjauhi makan daging, mereka sebaliknya, mereka harus makan daging sebanyak-banyaknya, bahkan daging manusia. Jadi untuk mencapai tingkat tertinggi dalam ritual ini, mereka harus memakai daging manusia sebagai persembahan dalam mamsa ini. Yang kedua, madya, ikan, itu juga sama, mereka juga harus makan daging ya, atau mempersembahkan darah. Jadi menyembelih wanita yang masih perawan. Madya, minum, mereka harus mabuk-mabukan sepuas-puasnya. Maituna, mereka yang harusnya tidak bersetubuh, mereka akan melakukan persetubuhan massal sepuas-puasnya. Dan yang terakhir, mudra, mereka akan menari-nari, berjoget-joget sampai kelimpungan, sampai tidak kuat apa-apa lagi. Lalu berkumpul, bersemadi, dan mencapai tahap hilang akan nafsu duniawi. Nah, ritual ini ternyata dalam sejarahnya banyak dilakukan oleh raja-raja di Jawa ketika itu. Ajaran ini mulai muncul dari daerah Bangladesh ya. Bangladesh di masa lampau ya, sebelum Islam, lalu menyebar ke Tibet, ke Cina, dan ke Nusantara. Jadi ketika itu raja-raja, orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar di dunia, banyak yang mengikuti Tantra Bhairawa. Contohnya Kubilai Khan, ini katanya juga ikut salah satu aliran Tantra Bhairawa ini. Nah,
kalau di Nusantara ketika itu yang mempopulerkan ini adalah Kertanegara ya. Kertanegara ini Raja Singosari yang mengadakan ekspedisi Pamalayu, jadi menaklukkan Nusantara sampai ke tanah Melayu. Dan dia mengajarkan ini ya, ketika itu yang paling banyak korban adalah rakyat-rakyat biasa, yang ketika itu banyak di antara mereka ini tergolong golongan Sudra. Jadi kasta itu kan ada 4. Brahma, waktu itu agama orang di Jawa dan di Indonesia pada umumnya itu bukan Islam ya, tapi Hindu dan Buddha. Nah, dalam ajaran mereka ini, karena mereka ini Hindu dan Buddha di Nusantara ini rata-rata membaur ya, seakan-akan tercampur. Jadi Tantra Bhairawa ini pun campuran dari salah satu aliran Hindu dan Buddha. Nah, Hindu ini kan ada 4 kasta. Kasta Brahma, kasta Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, yang banyak jadi korban di sini adalah orang dari kasta Sudra. Jadi orang-orang dari kasta Sudra ini biasanya ditangkapi, dijadikan persembahan. Ada kisah menarik. Jadi ada seseorang yang tidak sengaja melihat penampakan dari proses Tantra Bhairawa ini, antara sadar dan tidak sadar. Ketika itu dia melihat di suatu tanah yang lapang. Di situ ada beberapa rumah, dan di depan rumah itu ada tempat tanah yang lapang tadi, ada sejenis piramida atau undakan. Di atasnya ini ada seorang pendeta yang memimpin upacara, dan di salah satu sudut tanah lapang itu ada suatu area. Di situ dipenuhi dengan orang-orang yang telanjang, dan beberapa saat kemudian mereka diambil dari tempat itu. Beberapa wanita lalu disembelih, darahnya diminum, dan badannya kemudian dikumpulkan di sudut ruangan situ, dan sisa-sisa orang tadi juga diambil semuanya. Di situ mereka dibakar, lalu dagingnya dibumbui, dan beberapa wanita keluar dan pria di situ melingkar. Mereka memakan ingkung atau tumpeng dari daging manusia tadi. Lalu mereka mabuk-mabukan sepuasnya, bersetubuh sepuasnya bersama-sama di situ. Setelah itu mereka kembali melingkar membaca mantra dalam kondisi yang tidak berpakaian.
Jadi kira-kira mungkin seperti itulah upacara tantra Bhairawa tadi. Dan dari upacara ini konon katanya seorang raja akan memiliki kesaktian. Jadi kesaktiannya bertambah. Dan ketika dia mendapati suatu penguasa di suatu daerah lain yang melakukan hal ini juga, maka dia akan melakukan lagi yang dianggapnya lebih menakutkan lagi. Dalam sebuah arca itu di daerah Sumatera ya, Aditya Warman ya, penguasa Jambi, itu digambarkan dia meminum, jadi diceritakan dia meminum darah dan berdiri di atas tengkorak-tengkorak. Jadi orang melakukan upacara ini biasanya di pemakaman ya, atau di atas orang-orang yang meninggal, dengan mengorbankan banyak manusia yang dibunuh. Bahkan dalam banyak cerita, konon ulama-ulama Islam yang pertama kali dikirim ke tanah Jawa ini banyak yang dibunuh dan dijadikan persembahan untuk tantra Bhairawa ini. Sehingga kalau di cerita-cerita itu ada istilah Syekh Subakir yang menetralisir makhluk halus di tanah Jawa dan lain sebagainya. Atau kalau di cerita waktu masuknya Aji Saka ke tanah Jawa, dia harus bertarung dengan Dewata Cengkar, seorang raja yang biasa memakan daging manusia. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari dulu memang penguasa kita yang diceritakan di legenda-legenda, yang konon katanya ada raja ini atau penguasa ini yang mengejar orang, memakan manusia dan lain sebagainya. Mungkin sumber itu berasal dari cerita ini ya, kisah tentang tantra Bhairawa ini. Sebenarnya hampir seluruh raja banyak yang melakukan ini, terutama untuk menandingi kesaktian dari penguasa yang lainnya. Nah, dari ritual ini konon dihasilkan 3 kesaktian: santet, pelet, dan ngepet. Jadi untuk mencelakakan orang atau membunuh orang, dia bisa mengeluarkan santet. Untuk membuat orang menjadi suka atau cinta ke dia atau bertekuk lutut ke dia, dia bisa menggunakan pelet. Dan untuk menghasilkan kekayaan, dia bisa memiliki kesaktian yaitu ngepet. Wallahu a'lam. Tetapi melihat begitu banyaknya tempat-tempat yang angker atau variasi demit, variasi hantu, variasi makhluk halus yang cukup banyak di Indonesia ini, kejadian-kejadian yang cukup banyak, yang hal-hal mistik yang cukup banyak, ini menandakan dahulu para bangsa jin, setan-setannya itu memang benar-benar dimanja di tanah ini ya, sehingga menghasilkan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam. Semoga bisa menambah pengetahuan, memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.